kehidupan sehari-hari melakukannya. Haleluya. 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 Saya mau langsung saja. Mari pegang yang pertama ini Bapak Ibu Saudara-saudari dan semua kita. Yang pertama dari bagian kita hari ini di kenaikan Tuhan Yesus Kristus di tahun 2021 di tengah pandemi kita, bahwa firman ini tegas menyatakan Tuhan Yesus, kalau diberi dalam tanda kurung, harus, walaupun itu tidak berguna lagi kalau kita memaknainya hari ini, karena itu sudah berlaku, sudah berlangsung, sudah terjadi. Tuhan Yesus naik terlebih dahulu. Kenapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudara? Ayat yang ke-8 akan menjadi bagian nas kita. Coba lihat ayat 8 Bapak Ibu. Multimedia boleh ikuti bagian saya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima, apa di sana ditulis? Kuasa. Jadi ada power, ada kuasa. Kalau secara makna teologis, ada mandat secara spiritual iman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita sudah sering dengar ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari inti keberadaan hidup. Dari pusat kehidupan komunitas. Dari iman rasional. Yerusalem juga berarti dari mana Anda dan saya berada. Tapi Yerusalem juga adalah bagian suara sorgawi yang boleh didengungkan, diwartakan, dan sekarang harus kita wartakan. Yerusalem adalah tempat dari mana setiap orang yang percaya bersekutu, berkumpul. Gereja bisa juga. Tetapi yang paling indah kalau konteks pandemi ini adalah dari keluarga kita. Perhatikan. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Itu berarti ke tetangga. Dan Samaria. Itu berarti kepada orang-orang yang belum bahkan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai ke ujung bumi. Lihat kata ujung bumi di situ. Kalau berhubungan dengan konteks dulu, bahwa pemahaman ada ujung. Belum memaknai soal dunia yang bulat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi ujung di sana kalau untuk hari ini adalah sebuah lanjutan kesediaan yang dari Tuhan kepada Anda semua dan saya, di dalam memaknai ada pengutusan di dalam Roh-Nya yang kudus itu. Selama-lamanya. Alfa sampai apa Bapak Ibu? Omega. Itu berarti bukan setelah Omega selesai, tidak. Seterusnya. Ada rancangan cinta kasih dari Tuhan. Tuhan yang mati di kayu salib. Tuhan yang bangkit itu. Tuhan Yesus itu naik. Dia mencanangkan bahwa dia rela menyediakan terus menerus. Saya katakan rela karena sebetulnya kita tidak layak Bapak Ibu Saudara. Saya katakan rela Tuhan menyediakan karena dia sendirilah yang beritikat mencintai, mengasihi. Ingat, bukan Anda duluan yang mencintai. Bukan saya yang punya keinginan terlebih dahulu atas segala sesuatu. Tapi Tuhan.
Dia kembali, bukan meninggalkan. Peristiwa naiknya Tuhan Yesus Kristus ke sorga bukan meninggalkan, tapi menegaskan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan Roh Kudus yang kita akan peringati ke depan juga adalah Allah, adalah Tuhan yang tidak pernah membelakangi kita. Dia bukan Tuhan yang meninggalkanmu. Seperih sepedih apapun pandemi dan seluruh perjuangan kita, Dia bukan Tuhan yang melupakanmu sebagai gereja dan anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Walaupun ada ancaman maut, ada kekerasan, ada kejahatan yang terjadi. Dan dari dulu Tuhan sudah mengatakan, aku mengirimkan engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dia bukan Tuhan bahkan yang melupakan, membiarkan kita. Studi anak-anak kita, kuliah teman-teman remaja pemuda, pekerjaanmu, walaupun lagi susah, lagi berat, yang bekerja bersyukurlah. Yang masih mencari pekerjaan atau pekerjaan lagi, teruslah berjuang. Karena Tuhan ingin engkau naik. Karena Dia terus akan memuliakanmu. Peristiwa ini adalah start awal untuk kita bangun lagi, diangkat lagi, dan lebih lagi dimuliakan. Walaupun sesungguhnya Anda dan saya tidak layak. Dia tidak akan pernah meninggalkan, Dia tidak akan pernah membiarkan, Dia tidak akan pernah melupakanmu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saya khotbah saat ini ditemani oleh anak-anak sekolah minggu kita yang juga mau mengajar kita semua sebentar dengan lagu yang mereka akan naikkan. Ini lagu ciptaan saya dari Tuhan. Tapi anak-anak ini dengan adik-adik teman-teman sekolah minggu ini dengan kepolosan natural mereka sungguh mengajar kita bahwa kita seperti murid-murid pada saat dia naik itu, dia mengajarkan kita dan kita tercengang betul bahwa iya ya, bahwa Dia tidak pernah melupakan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan. Kalau secara kacamata dunia kita seperti beberapa kali mungkin atau kerap kali mungkin bilang, Tuhan kenapa tinggalkan saya? Tuhan kenapa meninggalkan aku? Mungkin di bibir kita tidak ngomong begitu, tapi waktu ada kesulitan yang berat, ada problem yang berat, ada sesuatu yang terjadi yang di luar nalar kita, dan kemudian kenapa begini ya Tuhan? Saya mau kita kembali ke luhuran, ke kesejatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari diajar lagi oleh Tuhan melalui adik-adik, teman-teman anak sekolah minggu GKJ Nehemia kita. Tuhan Yesus naik. Naik ke sorga, yang mengasihiku, bangkitkan hidup, serahkan semua kenaikannya, sediakan tempat bagi kita di rumah
Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Dia mengasihiku, mengasihimu, bangkit dan hidup, selamatkan semua. Kenaikannya sediakan tempat bagi kita di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey, Tuhan Yesus naik ke surga. Matur nuwun. Ini lagu baru, tapi lihat mereka luar biasa menyanyikannya dengan ketulusannya, dengan kepolosan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ye katanya. Jadi harus ada sukacita, bukan? Jadi ada sorak-sorai, bukan? Karena akibat kenaikannya, nah ini yang kedua. Barulah turun Roh Kudus. Baru kemudian Roh Kudus turun. Jadi kalau tidak ada yang naik, menyediakan tempat, memastikan keselamatan yang abadi kekal, rumah Bapa di sorga. Bayangkan siapa kita ini Bapak Ibu? Siapa kita ini yang penuh dengan dosa dan celah, sudah dicintai, direngkuh, diselamatkan, dia mati buat Anda dan saya, dia bangkit buat Anda dan saya. Loh, sekarang dia sediain tempat terbaik di sana. Emang siapa kita? Bisa dimaknai dengan ini. Kalau bukan karena cinta kasih Tuhan tadi, maka tidak mungkin. Nah, benar seperti adik-adik kita, teman-teman sekolah minggu yang luar biasa tadi, menyanyikannya. Dia mengasihiku, dia mengasihimu. Dia bangkit, dia hidup, dia naik. Dia memastikan bahwa Allah lah Tuhan Yesus di dalam urapan Roh Kudus yang dijadikan untuk puja, sembah, puji kita dari umat kepadanya. Dan kemudian ada kuasa, ada dunamis dalam bahasa Yunani. Mari sama-sama katakan dunamis. Dunamis. Dunamis itu power, bukan sekedar power strum. Jauh daripada itu, jauh lebih besar. Tapi sebuah mandat, tapi juga sebuah pengiringan, tapi juga sebuah terus-menerus disempurnakan. Jadi kita ini lemah, iya. Kita ini berdosa, benar Ibu Bapak. Tapi dunamisnya Tuhan, karena cinta kasih sayangnya itu memampukan kita boleh bertindak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kita diberi tugas, kita diizinkan untuk meneruskan hidup kehidupan. Saya sudah mengatakan berulang kali, juga lewat mimbar khususnya khotbah ini, di gereja kita ini, bahwa masih banyak suara ambulans di sekeliling kita yang bersiluran. Malam-malam lebih lagi, ya, berdoa untuk mereka lebih sungguh, tetapi juga mulailah lebih dalam lagi bahwa begitu banyak persediaan cinta kasih Tuhan yang terus diberikan, dan ada banyak kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kita masih bisa berdiri, karena kita masih bisa bernafas, karena kita sehat, karena kita bisa, khususnya Bapak Ibu yang datang di sini beribadah. Karena yang di rumah kita masih terus dijaga. Dalam setiap kehidupanmu, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu semua, dalam tugas pekerjaanmu, usahamu, sekali lagi,
Saya tidak akan jerah-jerah untuk menegaskan ini dalam studi kita. Dan nanti ke depan turunnya Roh Kudus, Bapak Saudara, sesuai tema kita saat ini. Ke depan kita akan peringati dan syukuri dan sembah. Itu membebaskan berbagai kuasa-kuasa yang tidak sesuai dengan kuasa Allah. Ketakutan, sekarang ini kita penuh dengan ketakutan. Gampang sekali mudah jadi takut. Dan berbagai pementingan diri sendiri. Tidak efektif, itu kontraproduktif Bapak Ibu secara iman. Yang sekarang dibutuhkan adalah lebih peduli, lebih berbagi, lebih mengasihi. Kesombongan, wah itu bahaya sekali kuasa kesombongan itu. Kalau boleh dikatakan roh kesombongan, keangkuhan. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu harus membuat kita makin turun lebih rendah hati. Aku bukan apa-apa ya. Awan saja bisa angkat dia loh. Dengan awan dia naik. Dan sesuai janjinya tadi, dengan awan itu juga dia akan turun. Itu berarti setiap nanti kalau naik mobil, naik motor, atau kita naik ojek online kita atau keseharian kita masih bisa lihat awan. Ingatlah hari ini peringatan akan kenaikannya. Dan janjinya Ibu Bapak, janjinya luar biasa. Dia akan datang, aku akan datang kembali. Satu kali dia mati, satu kali dia bangkit, ya. Dan 2 kali dia akan datang. 2 kali dia akan datang. Dia akan datang seperti dia naik katanya, berarti dengan awan. Oleh karenanya jangan ragu, jangan mudah baperan, nggih? Jangan mudah baperan. Jangan kendor Ibu Bapak. Ayo bersukacita seperti tadi anak-anak cucu-cucu kita tadi, murid-murid sekolah minggu yang luar biasa. Dia naik karena Roh Kudus harus turun. Masuk dalam hati pikiran kita. Bahkan disebarkan kepada suku apapun, ras apapun, bangsa apapun, agama apapun. Hari ini sahabat-sahabat tetangga, anggota keluarga besar kita juga yang lain, umat Muslim sedang merayakan Idul Fitri. Mari kasih tangan seperti ini. Sekarang ini tidak hanya Hindu, tidak hanya orang Buddha, teman-teman Muslim, juga kita, betul? Saya bukan soal bentuk salam ini, dengan apapun. Tapi marilah dengan senyum. Itu berarti ada kemanusiaan kita yang tidak bisa kita ingkari. Itu berarti ada pencipta dari kita. Cuma satu pencipta itu. Di tengah kepelbagaian, di tengah macam-macam kita. Saya titip pesan. Nanti ketemu tetangga, jangan nunggu lebih duluan lah bilang, mohon maaf lahir dan batin. Di situ ada cinta Tuhan itu. Di situ ada kemuliaan yang naik itu. Di situ ada cinta kasih yang terus akan menerus membuat kehidupan jadi lebih baik. Yuk sama-sama bilang, ye. Kasih kalah sama anak-anak sekolah minggu. Ya, mari sukacita. Yang di rumah, ya Bapak Ibu yang di rumah dulu nggih. Nyun sewu nih. Ye. Ikut juga kan, ya kan? Sekarang kita sama-sama. Yang di sini, yang di rumah, ye ini ada kalau menurut etimologi itu berasal dari bahasa Inggris, bahasa Amerika, dari yes katanya. Tapi bukan kata yes, ye-nya, tapi sebuah kebahagiaan, semangat, dan keyakinan. Cinta kasih Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama-sama katakan, baik yang di rumah, tua, muda, laki-laki, perempuan, dan kita semua di sini. Ye! Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.